Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada Bapak PKM bagi itu kita di jalan yang saya hormati dan kepada Bapak Heri selaku ulama yang kita Ramadan yang saya hormati, pada alim ulama, pada masjid, Bapak RT, RW, kemudian Bapak Ustaz, Jati, saya hormati, serta jemaah kita lihat bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi yang penuh berkah ini, walaupun demikian kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sholat subuh jemaah. Insya Allah tadi alhamdulillah kita lakukan, insya Allah akan diteruskan dengan kajian kita ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya yang senantiasa memegang teguh sunnah-sunnah beliau. Insyaallah kita semuanya mendapatkan kesempatan di yang kelak. Baiklah, sebelum kita seperti kajian pada pagi ini, izinkan kami dari panitia menyampaikan beberapa kegiatan yang ada di masjid ini dengan title yaitu menggapai rahmat untuk maghfirah. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sholat wajib sama sholat tarawih punya dua imam yang sudah aktif, kemudian ada buka bersama iftar, dilanjutkan dengan yang hari ada sujud, di hari Jumat pada isya, hari Sabtu hari Minggu ada kultum, kemudian di hari Sabtu hari Minggu dan hari Minggu insyaallah pada dulu kita ada. Kemudian nanti ya Ramadan kita ada macam-macam silahkan sholat. Kami mengajak dari semua jemaah untuk berpartisipasi mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Adapun untuk estimasi budget untuk kegiatan itu berarti sekitar 20 juta. Dan alhamdulillah infak dan sedekah dari jemaah semua telah terkumpul 37.175.200 rupiah. Untuk kurangannya kurang lebih sekitar 50 juta. Bagi para jemaah yang ingin berpartisipasi untuk pendanaan bisa Pak Adimaran dan Pak Menteri. Baik, untuk mulai kajian pagi ini, baiknya kita membacakan bersama bersama Bismillahirrahmanirrahim untuk Ustaz yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati, saya muliakan, semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus Ketua DKM beserta seluruh jajarannya, wabil khusus Bapak RW, Bapak RT beserta seluruh jajarannya, wabil khusus pula para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz dan ustazah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah bertemu, bermuajahah, bersilaturahim. Semoga pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita mohonkan semoga sholawat beserta salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu para hadirin yang saya hormati, sekarang ini ada sebuah doa yang hilang, sudah tidak terdengar. Kemarin sebelum puasa doa itu santer terdengar. Pas masuk Ramadan hilang itu doa. Dan insya Allah ketemu lagi doa itu nanti menjelang bulan suci Ramadan lagi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sekarang sudah nggak ada doa itu karena sudah sampai Ramadan. Wa balighna Ramadan, sampaikanlah ya Allah kami ke bulan suci Ramadan. Kita dengar itu doa di mana-mana. Pertanyaannya adalah, sekarang ini udah sampai, mau ngapain? Kemarin kan berdoa minta disampaikan ke Ramadan. Sekarang sudah sampai, apa yang mau dilakukan? Karena nanti coba kita bahas, banyak sekali umat Islam ini bingung gitu dengan Ramadan. Nanti kita coba bahas. Saya mendapatkan amanah dari panitia menyampaikan materi tentang amal-amal di bulan suci Ramadan. Insya Allah kita akan bahas 8 hal yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, apa sih istimewanya Ramadan. Insya Allah akan kita bahas 8 pula. Jadi berapa? 16. Ini tahan gak silanya ini? Kalau saya mungkin udah gak tahan. Dingin ini AC-nya. Kalau para ulama memang luar biasa lah, kita nggak sanggup. Ada 3 ulama lah yang kita coba bahas di awal ini sebelum kita masuk 8 tambah 8. Karena Al-Aswad, beliau ini adalah tabi'in. Tabi'in adalah generasi sesudah sahabat, dan beliau adalah ulamanya sahabat, ulamanya tabi'in.
Kana al-aswad yakhtimul Qur'an. Al-aswad ini menghatamkan baca Al-Quran fi Ramadan, di bulan suci Ramadan, fi kulli lailataini, setiap 2 malam beres 30 juz. Masya Allah. Kita taraweh aja mata udah sepet, sholat subuh aja kita udah ngantuk. Beliau 2 kali selesai baca Quran. Maksudnya 2 hari selesai baca Quran. Ada yang lebih hebat, namanya Qatadah. Sama, beliau juga ulamanya tabi'in. Kana Qatadah yahtimul Qur'ana fi sab'in. Biasanya beliau itu menghatamkan baca Quran setiap 7 hari. Kalau hari-hari biasa. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, khotama, beliau menghatamkan fi kulli salasin. Jika datang bulan suci Ramadan, beliau menghatamkan dalam 3 hari. Fa iza jaa asyhru, apabila datang 10 hari yang terakhir, khotama, beliau menghatamkan kulli lailatin, tiap malam beres. Masya Allah. 30 juz semalaman. Yang lebih luar biasa adalah kana asy-Syafi'i. Siapa? Imam Syafi'i. Yakhtimul Qur'an, menghatamkan Al-Quran fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, sittina khotmatan. Beliau menghatamkan baca Quran di bulan suci Ramadan 60 balik. Sehari berapa kali, Pak? Di bulan suci Ramadan 60 kali khatam. Jadi sehari 2 kali. Allahu Akbar. Ya, kelasnya ulama, Pak. Kelasnya ulama. Kita bingung bagaimana dengan kita. Karena beliau-beliau paham bahwa Ramadan ini istimewa. Ada 8 keistimewaan Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan ini adalah salah satu rukun dari arkanil Islam, rukun daripada arkanul Islam. Rukun Islam kan ada 5. Salah satunya ada di bulan suci Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Salah satunya puasa di bulan suci Ramadan. 1. Yang kedua, hanya bulan suci Ramadan lah satu-satunya yang di dalam bulannya ini ada 2 rukun Islam. Satu lagi apa? Zakat. Tidak ada di bulan lain. Ini bulan suci Ramadan memiliki 2 rukun Islam. Hebat. Tidak boleh orang bayar zakat kalau Ramadan sudah selesai, zakat fitrah. Nggak bisa. Hanya menjadi infak. Itu yang kedua. Yang ketiga, betapa hebatnya Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Awalnya Quran itu diturunkan Allah lengkap. Di mana? Mangga, Bapak Ibu silakan buka surat Al-Buruj. Surat apa? Al-Buruj 22-23. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhil mahfuz.
Pertama kali Allah turunkan itu di Lauh Mahfuz. Sesudah itu Allah turunkan kemana? Ke Baitul Izzah, di atas langit dunia. Kita nggak tahu ada di mana. Lengkap 30 juz. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadanlah bulan diturunkannya Al-Quran. Sesudah itu berangsur-angsur diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat dalam surat 25, surat Al-Furqan ayat 32. Waqala allazina kafaru laula unzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir bertanya, kenapa Quran nggak diturunkan aja sekaligus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadzalik linusabbita bihi fuadak. Itu untuk menguatkan hati. Jadi turunnya berangsur-angsur. Sesuai ada kejadian, ada apa gitu, dengan kehendak Allah diturunkan berangsur-angsur. Jadi ini istimewanya bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Makanya Bapak, Ibu, amal apa yang istimewa? Tilawah. Perbanyak tilawah. Dan dijanjikan oleh hadis, Iqra'u Al-Qur'ana. Bacalah Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran ya'ti, dia akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat. Yang ketiga, istimewa. Yang keempat, keistimewaan Ramadan adalah dari 365 hari dalam setahun, hanya ada satu hari yang istimewa, namanya Lailatul Qadar. Hanya ada di Ramadan, nggak ada di yang lain. Inilah cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih satu malam, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 83 tahun lebih beribadah. Ada yang nanya, pernah saya mengisi 83 tahun itu dari mana tadi? Ya 1000 bagi 12. Jika Allah takdirkan kita berusia 100 tahun, belum tentu 83 tahun kita akan beribadah. Betul? Halo Pak Gigi, harusnya ada kopi nih. Ngantuk nih ngajinya nih, kurang sregep nih. Kalau kita ditakdirkan berusia 100 tahun, belum tentu 83 tahun kita beribadah. Kalaupun kita ditakdirkan Allah 83 tahun beribadah, belum tentu full 83 tahun beribadah. Betul? Kalaupun 83 tahun full kita beribadah, belum tentu semuanya itu diterima Allah. Bisa jadi ada yang tidak diterima Allah karena mungkin banyak hal ibadah kita tidak diterima. Tapi ini hanya satu malam saja, maka langsung dapat nilai 83 tahun lebih. Saya mau tanya, istimewa apa? Halo, istimewa apa? Nah ini yang tadi saya bilang di awal, umat Islam ini nggak paham. Yang namanya Lailatul Qadar memang diperselisihkan oleh para ulama, tapi banyak ulama sepakat akan turun di 10 hari terakhir, betul? Lalu kita 10 hari terakhir sedang ngapain? Sedang ngapain? Ini yang tadi saya bilang di awal doanya, baligna Ramadan ya Allah, baligna Ramadan ya Allah, sampaikan kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Lah ini sekarang udah sampai, mau ngapain? Betul?
Halo, betul? Nah ini udah sampai, mau ngapain? Dulu berdoa minta disampaikan sampai nangis-nangis di majelis taklim pada ngebaca doa amin amin amin. Sekarang udah sampai. 10 hari terakhirlah kita sibuk kemana? Ngaduk dodol, bikin kue ini, bikin kue itu. Bahkan berapa banyak bisnis larisnya di 10 halo terakhir. Oh kesempatan tadi, ini banyak pesanan. Bingung saya juga ngejawabnya gimana ya. Di 10 hari terakhirlah kita sibuk malah bukber. Halo, betul? Bukber. Nah, saya belum baru kemarin ngisi ya. Acara apa? Bukber. Lah, saya baru ngebahas, udah diundang bukber. Saya tanya di mana? Di Anu. Siapa yang hadir? Si Anu. Saya bingung banget cara nolaknya. Memang saya kosong. Saya bilang, aduh maaf deh, saya nggak bisa. Malah di 10 hari terakhir. Ya bukber itu kan rata-rata mengganggu sholat berjamaah maghrib kita, betul? Halo, betul. Saya mengisi Pak sore hari, nih tahun-tahun lalu bulan suci Ramadan saya ngisi di sebuah tempat masih di Cibinong arah Pemda. Lalu saya pulang sebelum maghrib itu saya pulang, nggak bisa jalan saya. Macet aja dari Pemda sampai ke Keradenan mau pulang, padahal jaraknya hanya 5-6 kilo, macet aja. Saya bilang ya Allah ini gimana. Saya masih keburu sampai di tempat itu maghrib, nggak keburu. Saya bingung, malah nggak bawa air lagi buat berbuka. Pada di mana orang-orang penuh di Bebek Selamat. Saya nggak pakai mic, nggak enak. Bener di sana ada Bebek Selamat, penuh di Bebek Selamat. Dan itu musolanya kecil. Saya bilang ya Allah umat bagaimana? Dan orang kita 10 hari terakhir sibuknya pulang kampung. Halo. Pulang kampung mau sholat aja udah sulit, betul Pak? Mau sholat aja udah sulit. Bukan dilarang pulang kampung, ya tadi ini kan setahun sekali. Iya, tapi yang namanya Lailatul Qadar pun setahun sekali. Pilih mana Pak? Aduh. Bapak pulangnya naik pesawat, cepet 2 jam udah sampai. Ya tiketnya mahal, ya kan setahun sekali. Mahal, sulit. Jadi ini kita menyia-nyiakan. Betul Pak? Ini malam istimewa. Harusnya kita sedang baca Quran tuh luar biasa malam itu. Kita sedang sholat tuh luar biasa malam itu. Dan saya pernah bahas di sini. Hati-hati dengan sholat. Ibnul Qayyim menyampaikan bahwa sholat muslim itu ada 5 kualitas. Pernah ingat kan kita bahas di sini? Ada 5 kualitas. Ibnul Qayyim yang bilang. Yang pertama adalah mu'aqqab, disiksa dia gara-gara sholat. Bingung kan kita? Kata orang lebih baik jangan sholat dong. Tidak sholat kafir, berat. Mu'aqqab dia. Kenapa dia masuk kategori mu'aqqab? Ini paling rendah, paling banyak umat Islam ini mu'aqqab. Apa yang masuk kategori mu'aqqab ini? Pertama, menunda-nunda sholat. Sholat dimain-mainkan. Kita pulang kampung ingin berjumpa dengan orang yang kita cintai. Lalu apakah Allah tidak kita cintai? Kita pulang kampung aja ingin berlama-lama berjumpa dengan orang tua. Kenapa berjumpa dengan Allah nggak ingin lama-lama? Betul? Halo, betul? Berjumpa dengan Allah nggak mau gitu, ditunda, sholat ditunda tanpa alasan syar'i. Lain kalau lagi tugas nggak bisa ditinggalkan. Jadi alasannya tidak syar'i, ditunda-tunda. Itu nomor 1. Yang kedua, dia ini adalah sering melalaikan rukunnya sholat. Kita nggak bahas terlalu panjang.
Mu'aqob tuh yang pertama, disiksa dia gara-gara sholat. Yang kedua yang masuk ini adalah muhasab, dihisab dia. Siapa yang masuk ke kelompok ini? Dia sudah sholat tepat waktu, dia juga sudah menjaga rukun-rukun sholat, tetapi sholatnya penuh dengan lamunan. Nyambung Pak? Cicing wae bapak-bapak. Apa sedang melamun ini memikirkan sholat? Sholatnya penuh dengan lamunan. Dan hadis menyatakan Allah nggak peduli kepada orang yang sholat seperti itu. Dihisab dia. Yang nomor 3, mudah-mudahan kita masuk. Namanya mukaffar anhu. Dihapus dosa kita. Siapa? Orang yang sudah mulai berjuang dia untuk khusyuk. Kadang-kala hilang, kadang-kala dia berjuang lagi, kadang-kala hilang lagi, berjuang lagi gitu. Toto lenyap lagi kemana-mana, berusaha lagi gitu. Dia berjuang. Mukaffar anhu, diampuni dia. Semoga kita minimal ini, amin. Ada yang keempat, ini lebih hebat. Musabun, diberikan pahala dia. Siapa yang masuk musabun? Khusyuknya lebih banyak daripada yang nomor 3. Yang nomor 5 berat Pak, hanya ulama yang bisa, kita nggak bisa. Tapi mungkin Bapak bisa, saya nggak bisa. Yang nomor 5 adalah muqarrab min rabbihi, dekat sekali dia dengan Allah. Baru Allahu Akbar langsung khusyuk, langsung bisa khusyuk. Udah, kita nggak berpanjang di situ. Itu kemarin jatahnya. Yang nggak hadir tanya-tanya aja ke Bapak yang lain. Kata Bapak yang lain, saya juga nggak nyatet, susah jadinya. Itu yang ke berapa tadi itu? Yang keempat ya itu Pak. Yang keempat itu. Jadi ada malam yang sangat istimewa. Yang kelima adalah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Di bulan suci Ramadan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Ributlah umat. Kalau setan dibelenggu, harusnya nggak ada orang bermaksiat. Betul? Jawabannya ada 4 Pak. Jawabannya ada 4. Nggak tahu nih Bapak ingat apa enggak dengan jawaban ini, karena ngajinya juga sambil ngantuk-ngantuk, ini kelihatan nahan ngantuk. Susah jadinya. Jawaban para ulama ada 4. Yang pertama adalah sumber kemaksiatan bukan hanya dari setan berbentuk jin, tapi datang pula dari setan berbentuk manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jin dan nas. Setannya dari jin dan dari manusia. Kata ulama, setan yang jin sudah diikat, setan manusia belum diikat-iketin. Nah, inilah tugas Pak RW, Bapak RT. Nggak tahu di mana Pak RT, Pak RW-nya. Ya gimana dong? Nanti kita bahas di yang 8 berikutnya. Tugas beliau serius. Ini kayaknya RT langsung kabur ini. Serius, tapi nanti di 8 yang kedua kita belum bahas ke situ. Itu yang pertama. Jadi setan berbentuk manusia nggak diikat, susah jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua kata para ulama adalah yang diikat itu badannya, mulutnya nggak disumpel. Itu kata ulama. Kalau menggoda pakai badan lebih hebat, tapi ini masih ngebisikin. Makanya kejahatannya memang agak sedikit, itu kata ulama. Jadi hanya badan yang diikat, tapi mulut tidak ditutup, tidak disumpel, masih membisiki. Itu yang kedua. Ulama itu yang bilang. Yang ketiga adalah ini majaz, bahasa kiasan. Setan mau menggoda sulit, orang sedang ibadah. Kata setan, aku bagaikan terbelenggu nih, susah bener ngegoda orang. Ya orangnya lagi ibadah. Jadi bahasanya
bahasa kiasan. Setan sulit menggoda karena manusia sedang gemar beribadah. Itulah istimewanya Ramadan. Orang dibikin gemar beribadah, senang beribadah. Itu yang ketiga. Nah yang keempat, untung pemilu udah lewat ini. Jadi saya nggak bahaya, sebagai PNS nih nggak bahaya. Yang keempat adalah, yang diikatnya itu adalah jin penguasanya. Jangan dipelintir, Pak. Jadi setan penguasa yang diikat. Setan rakyat nggak diikat. Jadi pejabat setan diikat, rakyat setan nggak diikat. Jangan dipelintir, Pak. Ini saya ngeri juga ini direkam kayak begini. Tolong di edit, Pak. Soalnya saya tinggal setahun lagi mau pensiun ini, Pak. Harus cari selamat saya. Saya udah 59 tahun ini. Jadi bahaya. Itu ya, itu kata ulama. Jadi ada 4 hal kenapa setan itu dibelenggu. Itu yang keempat. Yang kelima, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla itqa'u fi yaumin wa lailatin, yakni fi Ramadan. Allah akan mencari orang-orang untuk dibebaskan dari api neraka setiap hari Ramadan, setiap malam Ramadan. Semoga kita terpilih. Amin. Ulama membahas kenapa orang itu dibebaskan dari api neraka. Ada yang masuk kategori rajin berjamaah. Semoga kita, Pak. Ada yang rajin tilawah. Semoga kita pula. Ada yang rajin qobliyah ba'diyah, rawatib. Jumlah rawatib berapa rakaat, Pak? Halo. Rawatib berapa rakaat? Pak, qobliyah zuhur itu 4, Pak. Betul? 4, 2 boleh nggak? Ya boleh, tapi 4, Pak, usahakan. Ya mau gimana 4, udah komat duluan. Cepat-cepat aja, bahkan nih ada di, saya nggak sebutkan, baru juga azan subuh, paling selang 2 menit, 3 menit udah komat. Saya bilang, ya Allah, ini orang kayaknya cepat-cepat amat sholat. Kalau bisa tuh dimundurkan subuh itu. Berapa menit, Pak? 20 menit, Pak. Itu cepat sekali. Bagaimana orang mau bisa sholat sunnah fajar? Itu yang keberapa tadi? Yang ke-6 ya? Yang kelima itu. Yang kelima. Yang ke-6 adalah yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-7. Yang ke-7 adalah, nah ini hebat, Pak. Ini luar biasa, tapi kayaknya bapak-bapak doang yang bisa, saya malah nggak bisa. Yang ke-8 ini, yang ke-8, bapak-bapak yang bisa, saya nggak bisa, karena bapak-bapak banyak duitnya ini. Sekali kicap aja bapak-bapak duit udah ngalir. Makanya insya Allah panitia 30 juta mah kecil buat bapak-bapak. Sekali kicap ngalir ntar. Innahu, sesungguhnya, man umrotan, barang siapa yang umroh fi Ramadan, dalam bulan suci Ramadan, taqdi hajjatan ma'i, kata Nabi, dia itu bagaikan pergi haji bersama aku. Jadi hebatnya umroh di bulan Ramadan, bagaikan dia pergi haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak sejaman, Pak, dengan Rasul. Kita nggak pernah bisa berjamaah bersama Rasul, betul? Kita pengen kalau bisa sama Rasul itu imam kita sholat. Nggak bisa. Tapi di Ramadan ada sebuah kesempatan, umrohnya kita senilai haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duh, saya nggak bisa, Pak. Duitnya nggak cukup melulu, Pak. Bapak kan tinggal kicap berangkat, Pak. Cuman kesian ini Ustadz Gigi, jamaah habis ini. Pada kemana? Umroh tad Ramadan. Ya Allah, Ustadz Gigi imam sendirian, makmum sendirian, kultum sendirian. Jadi ya berangkat juga lah Ustadz Gigi. Jadi kepala rombongan. Amin. Amin, gak diaminin lagi.
Amin. Lalu ngajak saya, begitu maksudnya. Nah, yang ketujuhnya adalah innahu man qoma ma'al imam, sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam dia ikut tarawih, kana lahu, maka dicatat, kutiba lahu, dicatat bagi dia, ka qiyamil lail, bagaikan sholat semalam suntuk. Saya ngikutin sholat tarawih, Pak. Dari malam pertama sampai tadi malam saya heran itu. Ada orang-orang habis tarawih tidak melakukan witir, langsung pada mundur tilawah, Pak. Tilawahnya aja ngeganggu orang yang witir. Saya liatin gitu, saya mau ngomong takut salah, saya nggak ngomong salah juga. Jadi sarannya gimana, Pak? Ngomong apa jangan gitu. Kalau dia mau menambah sholat, mangga. Tapi menurut para ulama, selesaikan dulu witir bersama imam. Karena kalau dia selesaikan witir bersama imam, maka dia dianggap sholat semalam suntuk. Itu hadis sahih, Pak. Jadi sholat bareng imam sampai witir selesai, dia dianggap sholat semalam suntuk. Kalau nanti dia mau tambah lagi, mangga. Ulama banyak yang membolehkan, silakan tambah lagi, tapi tidak usah melakukan witir. Itu di saya ada habis 8 rakaat mundur, tilawah kenceng lagi ngeganggu. Aduh, serba salah. Jadi kita melaksanakan agama, ritual-ritual ibadah, ya lihatlah apa pendapat para ulama. Karena ulama itu kan pewaris yang menyampaikan kepada kita. Jangan pakai cara kita. Punten. Jika di sini ada punten. Semoga ini adalah watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Inilah 8 hal yang menyatakan betapa hebatnya Ramadan. Yang lainnya kita nggak bahas, Pak, terlalu panjang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita masuk, Pak. Semoga ibu bapak kupingnya tidak panas, karena judulnya mintanya begitu. Yang pertama, hal-hal apa saja yang sebaiknya kita lakukan di bulan suci Ramadan? Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berpuasa, tapi ingat, puasanya karena iman. Iman syaratnya. Bapak, monggo buka surat 23. Surat apa? Surat apa? Al-Mu'minun, buka surat 23 ayat 1 sampai dengan 11. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Tadi puasa syaratnya iman. Coba lihat lanjutannya. Ada di ayat berikutnya, anil lagwi mu'ridun. Ada? Halo. Meninggalkan hal yang sia-sia. Apa yang terjadi? Orang Indonesia baru saja sahur sudah jalan bareng-bareng di jalan raya. Ada kayak begitu? Oh, ini mah di perumahan yang nggak ada ya. Kalau di saya banyak. Baru saja sahur keluar jalan di jalan raya gitu bareng-bareng. Pernah lihat Bapak? Ini mau ngapain? Bisakah matanya dijaga? Bisakah mulutnya dijaga? Bisakah tangannya dijaga? Dan ini khawatirnya sia-sia. Nyambung, Pak? Kan tadi syarat orang beriman. Makanya ayat yang menyatakan puasa kan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman.
Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lihat depannya, hanya untuk orang beriman. Dan mana orang beriman? Lihat di surat 23. Orang beriman itu tinggalkan hal-hal yang gak ada gunanya. Apalagi menjelang berbuka malah ngabuburit. Halo, kayaknya pada kesel ini. Emang nggak boleh Tad ngabuburit? Iya, bukan nggak boleh. Persoalannya, bisakah menjaga mata? Betul? Halo, betul? Bisa nggak menjaga mata? Kalau bisa ya mangga. Kan yang namanya orang kita kalau sudah kumpul terjadi ikhtilat. Apa itu? Campur baur lelaki perempuan. Gimana mata kita? Apalagi banyak sekali wanita-wanita keluar ngabuburit, aurat kemana-mana. Betul? Duh, gak dijawab juga, tangan sampai pegel ini. Bukan ngabuburit nggak boleh. Ini gimana ngabuburit? Saya tuh penuh banget di sana yang ngabuburit, bingung. Masa saya bawa speaker saya ceramah? Kata mereka, siapa yang ngundang? Bingung saya. Saya pernah ngisi, ada yang jawab, remaja putri keluarga. Dia bilang, kita bawa speaker aja, paman, om gitu. Bawa speaker mau ngapain? Ya kita tilawah bareng-bareng. Oh, cakep itu, cakep. Tapi kan aneh kata orang. Di saya itu banyak banget setu, Pak. Ada setu Cibinong, ada Danau Dora, ada setu Cikaret, ada setu Pemda, penuh semua, Pak. Ngabuburit, ini apa-apaan. Padahal menjelang berbukalah doa sedang terkabul. Betul? Malam menjelang berbuka lah kita lagi tilawah, harusnya baca doa. Itu yang saya bilang, umat Islam berdoa, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan. Nah, sekarang udah sampai, mau ngapain? Bingung sendiri akhirnya. Jangan disia-siakan. Ini yang namanya Ramadan, bonus penghapusan dosa. Makanya nanti kita ngomong di akhir, Selamat Idul Fitri. Artinya apa, Pak? Selamat menyambut hari yang suci. Begitu kan? Pertanyaannya, suci apanya nih? Ya saya suci. Oh, berarti ibadah terus. Ibadah, alhamdulillah benar habis dosanya. Kan gupirolahu, dihapus, diampuni semua dosanya yang lalu. Tapi bukan dosa besar. Ya habislah dosanya, insya Allah kita nggak melakukan dosa besar. Dan tadi imanan dulu syaratnya, man soma, barang siapa orang puasa di Ramadan imanan, karena iman. Satu. Yang kedua, man qoma Ramadhana, barang siapa yang sholat di bulan suci Ramadan, sholat tarawih imanan, lagi-lagi imanan, wahtisaban, mengharapkan ridho pahala dari Allah, gupirolahu, diampuni lagi, dua udah tuh. Yang ketiga, man qoma lailatul qadri, barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan, lagi-lagi iman juga, wahtisaban, gupirolahu, dihapus lagi, udah tiga dah tuh, Pak. Yang keempat, as-shalawatul khamsu, sholat yang 5, zuhur, asar, maghrib dan seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, antara Jumat ke Jumat. Wa ramadhanu ila ramadhana, antara Ramadan ke Ramadan. Mukaffaratun ma bainahunna, penghapusan dosa. Jadi kita kalau udah beres puasa, sampai puasa yang akan datang, dosa kita dihapus sama Allah. Masya Allah, nikmat benar kita hidup, ya Allah. Inilah kenikmatan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihapus. Iza ajnabal kabair, syaratnya ada di belakang. Iza ajnabal kabair, jika tidak mengerjakan dosa besar.
Udah 4 dah tuh Pak, habis dosa kita. Maka yakinlah Bapak Ibu, insya Allah kita masuk surga semua. Karena itu janji Pak Bu, janji. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kullu itu tiap-tiap, semua. Kullu ummati, tiap umatku. Ya kalau ngaku, kullu ummati, umatku, yadkhulunal jannah, akan masuk surga. Amin. Ilaman aba, kecuali yang enggan. Sahabat heran, emang ada yang enggan Rasul, mau masuk surga aja pakai enggan? Ada. Kila, sahabat bertanya, mayya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasul untuk masuk surga? Apa kata Nabi? Man ato'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati aku masuk surga. Wa man asoni, barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, itulah yang enggak mau. Udah 4. Yang kelima adalah man shoma ramadhana summa atba'u sittan min syawal. Barang siapa yang sesudah bulan suci Ramadan selesai, dia tambah dengan puasa berapa hari? 6 hari di bulan Syawal, maka bagaikan kasyamid dahr, bagaikan puasa setahun penuh. Berarti 1 hari dinilai 10. Karena 30 hari Ramadan kali 10 sudah 300. Lalu 6 harinya juga dinilai 10. Maka sudah 60-an, 365 hari lah kurang lebih dianggap puasa setahun. Makanya kalau saya perhatikan, wallahualam, saya juga kurang paham. Kalau saya perhatikan orang-orang di Jawa itu, saya cocok Pak. Lebarannya bukan lebaran Idul Fitri, tapi lebaran ketupat. Saya agak cocok, saya bilang iya benar ya. Mereka bukan lebaran Idul Fitri ramainya. Karena 1 hari lebaran, sesudah itu saum lagi. Nanti udah beres 6 hari, barulah mereka berlebaran. Namanya lebaran ketupat. Saya bilang cocok saya ini. Ya udah pulangnya lebaran ketupat aja. Tiketnya habis tadi, ya susah dah tuh. Jadi ini yang kelima. Masya Allah, luar biasa. Bonusnya banyak benar bulan suci Ramadan. Makanya kalau orang mendapatkan Ramadan, dosanya tidak dihapus, ya Allah, ruginya luar biasa. Karena kita tidak tahu kemarin-kemarin ini ibadah kita diterima atau tidak, kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Yang kelima. Yang keenam adalah tilawah Pak. Tilawah. Tadi sudah kita bahas di awal. Tapi maaf ini, punten ini, menjelang lebaran kita sibuknya beli baju baru, beli mukenah baru, beli gamis baru, beli sajadah baru. Qurannya masih 30 tahun yang lalu waktu nikah. Yang kadangkala lembarannya sudah robek, aci diselotip, ditempel. Ya gantilah Quran baru. Qurannya baru dong. Ya terus Quran yang di rumah bagaimana? Quran yang kita beli baru ini tamatkan selama bulan suci Ramadan, apalagi bisa berkali-kali, beli lagi. Kalau sudah tamat Quran ini, jangan lagi disimpan di rumah kita. Infakkan, banyak sekali majlis taklim yang butuh Quran, banyak sekali TPA yang butuh Quran. Kami dulu, saya bersama murid-murid, bersama guru-guru di SMA 2, anak-anak SMA tilawah mereka. Nanti mereka taruh di meja guru. Saya tanya, apa nih? Ini Bi, alhamdulillah udah beres baca Quran. Saya wakafkan Bi Quran. Penuh, tiap kelas pada bikin kayak begitu. Saya bilang, ayo antar saya. Di seberang sana itu
Ada TPA, Qurannya udah hancur. Kita kirim ke sana, Masya Allah, gembiranya luar biasa mereka. Jangan hanya sekedar beli, tapi tamatkan dulu. Tamatkan, kirim, tamatkan, kirim, tamatkan, kirim. Biar di Indonesia penuh dengan percetakan Quran. Betul Pak? Biar penuh. Biar Quran dicetak terus. Sekarang jarang percetakan Quran. Umat Islam jarang yang beli Quran. Ada kejadian ini Pak, saya waktu itu masih kecil di masjid dekat rumah. Dari sini nggak jauh Pak, dari Jalan Layang Cibinong. Dari sini sebelum Jalan Layang itu masuk ke kanan Pak, ke daerah Al Nur namanya. Itu ada Masjid Al Nur, dibangunnya dulu sekali Pak, zaman penjajahan Belanda. Salah satu DKM kami malam hari itu masuk ke masjid. Masih tengah malam Pak, jam 2, jam 3 kali. Yang bercerita beliau masuk ke dalam masjid dalam kondisi terkunci semua. Pas beliau masuk, beliau heran, di dalam ada orang sedang silang, pakai gamis rapih luar biasa. Pas beliau masuk, DKM kami itu, si orang yang sedang sila ini berdiri, ngambil Quran dilempar-lemparin Pak. Bingung kan itu, kaget ngelihat parasnya juga nyeremin, dilempar-lemparin Quran. DKM mengutin, orang itu pergi, pas ditengok tidak ada. Benar atau tidak, wallahualam, saya tidak tahu. Tapi itu yang cerita salah satu DKM kami, orangnya soleh. Biasa jadi imam, biasa jadi khotib, sudah sepuh, udah di atas 60 tahun. Diceritakan kepada ketua DKM-nya, kiai di situ. Apa kata kiai? Wallahualam, mungkin itu jin kali nasihatin kita. Jin Islam kali nasihatin kita. Karena di masjid Quran hanya disimpan, jarang dibaca, betul? Halo. Kan kita ngaji nggak ada mega Quran. Quran disimpan. Udah gitu sekarang dengan teknologi ada di HP, ya hampir nggak ada gunanya Quran. Banyak Quran, ya kita baca Quran pakai HP. Quran ini nggak dibaca, hanya disimpan. Coba diraba, jangan-jangan berdebu lagi. Tapi kalau di TPA mereka sangat butuh Al-Quranul Karim. Tilawah Quran, nilainya luar biasa. Niatkan Pak, tilawah Quran. Pokoknya bulan suci Ramadan tiada hari tanpa tilawah Quran. Satu hari satu juz mah harus sudah lewat. Satu hari satu juz mah hari-hari biasa itu. Jadi kalau bisa kita tidak lagi satu hari satu juz, tapi lebih. Dan kesempatannya di bulan suci Ramadan kita belajar membaca Al-Quran. Anak saya tiap pagi itu sibuk ke laptop gitu. Jadi orang ngaji online. Kita sekarang banyak. Di sini ada hafil, bikin ngaji online dong. Kita belajar tajwid, ngaji online. Fasilitasi sama kita. Ngaji online kita belajar tahsin, memperbaiki bacaan. Tajwid, memperbaiki tajwid kita. Fasohatul lisan, memperbaiki lisan, ucapan huruf Arabnya. Kalau sudah mantap, lanjut. Kalau sudah jago sekali, lanjut. Hafid-hafid itu jago-jago mereka. Bilang, udah qiraatus sab'ah bahas. Bacaan 7 macam. Itu yang ke-6. Yang ke-7, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Jadi perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan. Dan maaf ini Pak, Bu, punten, jangan memberikan kepada orang yang ada di lampu merah. Jangan. Kenapa jangan? Negara sudah melarang. Betul? Negara melarang, nggak boleh kata negara. Kita umat Islam harus taat. Atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum, taati para pemimpin kamu. Siapapun kepala negaranya. Bapak pengennya siapa presiden? Nggak ikut campur Pak. Pokoknya siapapun kepala negaranya,
Tidak boleh memberi makan kepada orang yang di lampu merah, taati. Dan dikhawatirkan kalau kita ngasih kepada orang di lampu merah, belum tentu dia sholat, betul? Belum tentu dia puasa, betul? Buat apa kita dukung? Kecuali ada perjanjian. Nih saya kasih sholat ya. Kecuali ada perjanjian. Buat apa didukung kalau salah? Kalau mau Bapak main ke tempat saya di kampung Pak, rumah saya di kampung. Di dekat saya masih ada orang masak pakai kayu bakar. Saya masuk dalam grup WA DKM Pak. Beli beras saja nggak bisa Pak. Rajin sholat DKM dan suka mimpin sholat. Sedih ngelihatnya. Ini yang kita dukung, betul? Ini yang kita dukung. Banyak kayak begini. Belum lama dibelikan aki motor. Oh gembira dia, karena motornya sudah mati melulu. Oh bahagia dia, dapat aki motor baru. Kirim. Banyak ustadz-ustadz butuh. Banyak guru-guru MI ibtidaiyah yang hidupnya susah. Betul? Itu yang kita dukung. Ngapain dukung yang ada di lampu merah? Bapak punten ini direkam lagi, bisa nggak dimatiin dulu? Bapak tahu Yasmin? Yasmin itu ada orang peminta-minta ininya bolong Pak. Bapak tahu? Ininya bolong Pak. Bener-bener bolong, ininya bukan bohong. Ininya bolong. Jadi kalau kita ngelihat itu kita udah nggak tega, pengennya ngasih aja. Apa yang terjadi? Ternyata punya mobil Pak. Punya mobil, ditangkap oleh Satpol PP. Hah? Bingung kita. Bingung, jadi kita bingung ini gimana sih yang sebenarnya gitu. Udahlah yang jelas saja. Banyak sekali orang yang butuh. Yang terakhir adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir fi Ramadan hatta yatawaffahu Allah taala summa i'takafa zaujatuhu ba'dahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu istri-istri beliau juga iktikaf. Berarti wanita boleh iktikaf. Ada pertanyaan, iktikaf itu 10 hari, boleh nggak selang-seling? Monggo, mangga, tapi jangan curang. Hari pertama sampai hari ke-20-nya jarang ke masjid. Hari ke-10 terakhir intensif ke masjid. Lah jangan curang gitu. Dari awal sajalah gitu. Kecuali ada alasan syar'i, alasan yang dibenarkan oleh agama. 10 hari terakhirnya selang-seling monggo, mangga. Tapi kalau kita bisa, kenapa tidak di akhir? Saya punya ustadz Bapak Ibu, ustadz saya tidak terkenal dan tidak mau terkenal. Itu kalau kata salah satu sahabat saya, sahabat teman ngaji, Masya Allah tuh si ustadz katanya. Kenapa dia jadi khotib. Masjid banyak banget yang nangis gara-gara dia berkhutbah, luar biasa, ruh itu. Dan beliau itu menjelang bulan suci Ramadan jadi bisnismen Pak, berbisnis. Jadi nggak terikat kerjanya. Sebelum puasa Ramadan itu dia sudah ngumpulin uang, dia berikan ke istrinya. Ini Mi, banyak amat Bi ini duit. Ya cukup nggak buat puasa? Ya cukup Bi, malah lebih. Ya buat lebaran. Ya alhamdulillah. Lalu apa dia bilang? Saya mau iktikaf ya Bi. Saya mau iktikaf Mi. Boleh nggak? Ya boleh. Sebulan nih Mi, boleh nggak? Ya boleh. Ya udah diizinin. Iktikaf sebulan, duitnya udah cukup. Bapak kan duitnya udah cukup, tinggal gesek juga merutuk tuh duit.
Iktikaf lah, penuhin. Ini masjidnya enak. Saya kalau ke sini resep ke WC-nya, enak. Rumah saya aja kalah itu. Tadi udah ke WC, ini sekarang saya mau ke WC lagi nih Pak. Saya resep, ini enak tempatnya, Masya Allah. Kenapa nggak dimanfaatin mumpung saya ada di sini? Ini kesempatan, Masya Allah. Iktikaf, dan iktikaf itu bukan berarti begadang terus Pak. Ya tidur juga silahkan. Tetapi kita berharap ini bulan suci Ramadan, bulan suci yang akan menghapus dosa kita. Karena kita nggak tahu sesudah ini umur kita bagaimana, kita nggak tahu. Ada salah satu orang dekat saya, usianya di bawah saya. Tiba-tiba malam hari jam 2 ngebangunin istri. Kata istrinya, mau kemana Pak? Mau sholat subuh. Baru jam 2 Pak. Jam 2 ya? Baru jam 2. Ya udah sholat dulu. Terus diambilin air minum. Pas minum jatuh Pak. Stroke. Dibawa ke rumah sakit. Nggak sanggup. Dibawa ke RSPAD. Sekian hari. Ya koma. Sesudah itu wafat. Kita tidak ada yang tahu apakah sesudah ini adalah kita. Jangan disia-siakan Ramadan. Ini luar biasa pahalanya. Dan terakhir, maaf, sekedar mengingatkan. Hati-hati dengan kultum di televisi dan kuliah subuh di televisi. Tadi depannya apa? Hati-hati, bukan larangan. Emang kenapa? Enggak boleh? Boleh. Yang mengisinya aja para ulama kita, bagus. Iklannya? Halo? Iklannya? Cicing wae sih Pak. Iklannya bagaimana? Betul? Kultumnya bagus. Yang isinya aja ulama kita, tapi iklannya selalu menampilkan aurat. Halo, aurat perempuan. Kita lagi nonton, wih menarik, hati kita penuh dengan iman. Bes, tiba-tiba iklan wanita, lenyap itu yang di hati. Itulah yang kata Al-Quran, kalabal rona, titik, plak aja, astagfirullah, udah nempel. Besok nempel lagi, besok nempel lagi. Baru 10 hari Ramadan ini kenapa taraweh nguap melulu ya? Yang ini udah penuh tempelan. Nguap aja, aduh berat amat sih ini taraweh. Padahal hari pertama semangat banget. Ini tadi ketempelan. Jangan-jangan di sini ada petinggi televisi lagi. Karena pernah saya lagi ngisi di sebuah perumahan. Pengatur acara pengajian di TV One. Aduh, saya bilang. Saya bilang ya kan menyampaikan kebenaran. Ya mohon maaf. Mohon maaf. Itu yang sulit di kita iklannya. Kita nggak keburu untuk memindahkan. Ya, bapak-bapak lebih paham lah. Ini udah kelewat kayaknya nih. Udah kelewat ya, nggak diingetin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ini kebenaran datangnya dari Allah, jika ini kesalahan datangnya dari kehilapan dan kebodohan saya, astagfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وارزقنا إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم اغفر للمجاهدين في فلسطين اللهم اغفر للمجاهدين في فلسطين اللهم اغفر للمجاهدين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita menyiapkan untuk hari pada besok Ustaz